Kawan, thank you banget sudah meluangkan waktu buat kita ngobrol bareng sama Sobat Indosport. Ada beberapa hal yang pingin kami Sama-sama. tanyain, pingin saya tanyakan. Pastinya berkaitan Ya, dengan perkembangan soal bulu tangkis, khususnya di Malaysia sekarang ya, karena kawan lagi ngelatih di sana. Dan ya. sebagai pertanyaan pertama, saya mau konfirmasi dulu, ini benarkah bahwa ada 4 pelatih Indonesia, ada 4 orang Indonesia yang sekarang jadi head coach ya di tim nasional Malaysia, itu benar atau enggak dulu nih? Ya, benar, benar. Jadi 4 orang dari Indonesia, tapi yang satu belum bergabung, Selandia. Karena status sekarang kan Malaysia masih lockdown ya. Ya, jadi keadaan sekarang ya itunya di-handle dengan asistennya, Oh, oke oke. tuh, yang match double. Ya. Oke oke. Jadi 4 orang ini Ko Wawan, Ko Hendrawan megang seperti sebelumnya yaitu main single. Lalu ada Kak Flandi tadi disebut ada Kak Iya, Flandi betul. Lele yang sekarang megang eh, Kak Flandi Match double. men's double. Terus ada Match Komoko. double, betul. Iya, iya. Ya, Terus Paulus ada Paulus Firman pegang ya. mix. Iya, mixed Ya, double. Paulus Wittmann. Mm-mm. Lalu ada Ko Indra Wijaya Terus itu megang women Indra single ya. Wijaya. Women single, ya, Iya. benar. Ya, terus terang aja kita memang nggak nyangka ya. Mungkin ini adalah pertama kali apa ya, eh, 4 head coach dari foreigner ya di Malaysia ya, mungkin loh ya. Saya nggak tahu sejarahnya dulu-dulu seperti apa di Malaysia, tapi saya juga pernah dengar bahwa dulu ada banyak pelatih top dari China yang melatih di sini, yang mantan pemain ya, seperti Han Jian, Yang Yang, Chen Changji. Habis itu ada satu lagi pelatih dari China gitu. Tapi kedudukannya sebagai apa pada waktu itu nggak tahu ya. Memang ini pertama kali 4 pelatih asing ya sebagai kepala pelatih di Malaysia ya. Ya awalnya memang ada pro kontra ya. Kita tahu bahwa apapun yang diputuskan BIM pasti sudah dipikirkan dengan matang ya. Jadi memang keputusan ini ya memang totally adalah keputusan BM ya. Dan tentunya ya kita sebagai yang ditunjuk, ya kita hanya berusaha memberikan yang terbaik. Walaupun pro kontra pasti ada, kebetulan kan situasi sekarang ini dengan adanya COVID-19 ini kan semua turnamen sekarang postpone. Jadi ya kita tunggu waktulah, nantinya ya kita mesti mencoba yang terbaik. Awalnya dulu kan orang mengatakan kita tidak nasionalis atau apa, tapi berjalannya waktu ya mereka mulai sudah bisa menerima ini dari sisi profesional kita ya, melatih. Oke Dan oke. saya percaya kita berempat ya, kita pasti akan memberikan yang terbaik. Agak susah jawab ya, kalau misalnya diprediksi dengan perubahan ini dipastikan nanti hasilnya pasti lebih baik. Tetapi yang saya lihat dari keputusan ini bahwa Wong Chun Han sebagai coaching director ya, kayak bidang pembinaan, dengan dia merubah formasi kepelatihan, tentunya mungkin sudah dipikirkan matang-matang ya bahwa ya dia akan mencari sesuatu yang terbaik. Terutama kan beberapa pelatih seperti saya, Indra dengan Paulus, seperti yang dia katakan bahwa dia sudah melihat Paulus, saya, Indra kan dia masuk join dengan BM kan dia sudah tahu. Dari situ dia melihat atau apa dan dia menilai, mengevaluasi dan ya mulai berani untuk merotasi pelatih ya. Nah, kalau soal waktu yang kawan sebut tadi, eh, setahu saya, kawan juga pernah sharing sama Ya, saya bahwa kontrak itu biasanya akan programnya kan ke Olimpik ya, kawan ya. ya Nah, kawan betul. waktu ketemu saya terakhir dia bilang, ya saya harus nyiapin pemain tunggal putra untuk masuk Tokyo 2020 gitu ya.
Dan sekarang kan Iya, ternyata diundur nih jadi tahun depan. iya betul. Ini kontraknya diperpanjang jadi setahun lagi atau kawan ada perubahan lagi? Karena ini berubah lagi nih komposisi pelatihnya nih. Kepelatihan berubah lagi atau kawan jadi sampai kapan nih? Ya memang Gimana? kebanyakan semua pelatih kontraknya akan berakhir tahun ini ya, Desember tahun ini. Tapi kita nggak tahu dengan perubahan Olimpik postpone ke depan akan seperti apa, ya belum ada pembicaraan ke sana gitu. Dan tentunya dengan keadaan yang sekarang ini, dengan keadaan COVID-19 ini kan semuanya jadi kayak slow down, baru start awal. Jadi memang belum ada pembicaraan ke sana. Cuman memang karena ini sudah berjalan, kita baru start mulai melakukan pelatnas lagi. Ini baru berjalan 1 minggu nih, 1 Juni kemarin nih kita baru start. Oke. Ya, jadi kemungkinan kan semestinya ada target awal yang kita lihat di Thomas dan Uber Cup. Yes. Tapi dengan keadaan sekarang yang serba tidak menentu ini, ya memang belum BWF kan masih agak ragu-ragu ya menentukan kepastian tanggalnya. Ya kita jalan aja lah. Bukan dari sisi kepelatihan aja yang susah mengenai kontrak kita atau apa ya, tapi dari sisi ke bawah juga masalah evaluasi pemain. Betul. Kan biasanya setiap tahun ada evaluasi pemain, mana yang bagus, mana yang kira-kira bisa dinaikkan untuk masuk ke utama, mana yang bisa, oh kira-kira nggak bisa, harus ada degradasi atau apa. Kan itu tahun ini juga mungkin nggak ada ya. Gitu. Evaluasi itu karena memang ya kita sebagai pelatih agak susah mengevaluasi pemain karena memang di Malaysia kemarin sejak lockdown itu sudah 2 bulan lebih, hampir 3 bulan ini pemain dikembalikan ke rumah masing-masing. Oke. Jadi mereka training sendiri-sendiri di rumah dan kita pelatih hanya memantau lewat Zoom video saja mengenai latihan. Jadi secara latihan on court atau apa kan memang dalam lapangan kan nggak boleh. Pemerintah Malaysia baru mengumumkan start klub boleh dibuka itu nanti tanggal 15 Juni ini baru boleh. Oh, kalau klub baru 15 ya? Berarti iya. Ini BM ini sekarang ini kita yang program Road to Tokyo ini pemainnya sudah mulai kita kembali. Jadi kita kepala pelatih saya Indra, Paulus dan asisten yang double putra dengan asisten double putri. Kita sudah masuk di sini dengan beberapa pemain inti. Tapi kita pun kuarantin. Jadi saya sekarang posisinya sekarang ini di asrama ya. Tidak bisa pulang rumah. Jadi betul-betul ya 1 bulan ini kuarantin. Rencananya seperti itu. Terus yang udah masuk ini yang buat Road to Tokyo ini model latihannya kayak apa kok? Pasti kan harus ada adjustment sana sini ya. Nah, iya, betul. modelnya kayak apa? Yang lebih digenjot lebih ke apanya kok? Iya, karena kan pemain kan sekarang baru kembali ya. Setelah 2,5 bulan mereka off dari lapangan ya, maksudnya tetap mereka melakukan latihan fisik sendiri di rumah, dipantau, tapi kan bukan seperti biasanya gitu. Jadi kembali lagi sekarang ya kita start dari awal lagi ya. Latihan apa. Sekarang kita masuk ke pelatnas ini juga SOP ya, standar operation-nya, prosedurnya juga ketat ya. Jadi lapangan yang kita ada total 18 lapangan, sekarang harus tinggal berapa ya? Tinggal 9. Karena tiap lapangan harus ada 1 lapangan, 01, 1 lapangan, 01 seperti itu. Jadi sekarang dengan adanya COVID-19 kan jadi semuanya jadi baru ya. Jadi pemain juga
yang masuk ke sini orangnya nggak banyak. Habis itu gym atau apa latihannya juga dalam court-nya juga dipisah-pisah gitu loh. Jadi memang ketat gitu. Saya salut, maksudnya Malaysia serius sekali dengan hal seperti ini ya mereka. Gitu. Tentang keselamatan atau apa betul-betul mereka perhatikan. Mereka mengizinkan, pemerintah mengizinkan kita memulai program ini jalan lebih awal, tetapi ya peraturan atau apa ya ketat harus diikuti. Dan kita sebagai pelatih juga dan pemain juga ya harus memulai satu norma baru ya. Iya, betul. Dalam kepelatihan, dalam program, dalam ini ya kita akan mungkin kedepannya juga dalam pertandingan kan ada norma-norma baru yang kita harus mengikuti ya. Kan memang kejadian seperti COVID-19 ini kan memang pertama kali dalam hidup kita. Ya. Rata-rata saya rasa semua mengalami ini yang pertama. Jadi ya kita harus bersiap sesuatu yang baru. Tapi ini yang masuk, yang udah mulai di Pelatnas ini benar-benar yang lebih fokusnya yang buat Tokyo nanti ya, tahun depan ya, Ko ya? Yang ya, lainnya belum dulu ya? Belum masuk. Oke. Jadi Road to Tokyo, misalnya main single, yang masuk hanya 2. Satu yang main Olimpik, Lee Setia, dan satu lagi pemain nomor 2 yang di BM itu Jiang Junwei, itu masuk. Women single sama, satu pemain Road to Tokyo, satu lagi sparring. Sparringnya juga diambil yang bagus, yang Kisona, itu yang kemarin juara SEA Games. Match double satu, sparring satu gitu. Baik. Terus Koan kan sejarahnya tunggal putra di Malaysia pasti nggak lepas sama Datuk ya, sama Lee Chong Wei ya. Iya. Nah biasanya kemarin setelah nggak jadi pemain kan masih terlibat langsung. Nah sekarang masih sama nggak? Masih terlibat atau bagaimana posisinya Lee Chong Wei di tunggal putra sama Koawan? Sekarang nggak terlibat secara langsung, ya. Tetapi as a player, top player, Chong Wei banyak membantu ya, terutama terhadap pemain juga. Contohnya mungkin Lee Setia atau apa, sometimes kadang dipanggil, ngobrol-ngobrol, tukar pikiran gitu. Kadang dengan saya kita by call, terutama dalam sekarang kan ini lockdown ini kan kita nggak boleh berkunjung ke rumah orang. Jadi by phone aja ngobrol, planning apa, termasuk Setia juga ngobrol gitu. Jadi Chong Wei ya membantu kita di belakang ya, bukan secara aktif di lapangan. Memang sejak dia sakit itu dia belum pernah datang ke Pelatnas ya. Gitu. Tapi dia ya membantu secara saran, membantu secara pendapat, ngobrol. Koan, thank you banget sudah meluangkan waktu ya. Ini sebenarnya kita udah ngobrol dari beberapa minggu yang lalu, tapi baru sekarang bisa terwujud karena harus mempertimbangkan beberapa hal ya, Koan ya. Good luck lah Koan di sana. Salam buat Popo, Pak Flandi juga sama Pak Indra ya. Oke. Thank you banget ya, Koan ya. Thank you banget. Oke, selamat malam, Koan. Bye. Malam. Ya, bye.